love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Pasti sedihnya tuh sedih sekali karena kita kan sudah mendengar detak jantung ya, walaupun awalnya kita sedikit surprise tapi kan biar gimana pun pas ketika kita mendengar detak jantung itu tuh kayak ya Allah masya Allah ya kayak Allah kasih rezeki gitu, Allah benar-benar percaya sama kita gitu kan. Jadi rasa kehilangannya itu tuh benar-benar jadi gini, Allah kasih seneng tapi Allah langsung ambil lagi gitu, jadi kayak campur aduk gitu loh pada saat itu. Dan ya lagi-lagi orang sekitar, suami juga menyadarkan bahwa kita nggak boleh terlalu lama terpuruk gitu kan, maksudnya ya ini kan kehidupan, life must go on gitu kan, kita juga harus fokus dengan apa yang ada sekarang seperti Syaka gitu, seperti hal-hal lain lah gitu. Dokter juga bilang tidak usah terlalu dalam kesedihan karena memang kondisinya kenapa sampai akhirnya nggak jadi ini karena pembentukannya tidak sempurna. Kayak waktu kita cek kemarin ke dokter ada kromosom yang gimana ya? Mungkin Gila ini kemungkinan juga namanya tuh twin syndrome kalau nggak salah ya. Jadi ada kantong dua tapi satunya kosong. Nah, tapi kita nggak tahu nih persisnya karena kan kita baru periksanya setelah ada pendarahan yang waktu di Paris kan, kita nggak tahu pendarahan itu entah itu apa atau apa. Jadi ya kondisinya seperti itu. Jadi baru tahu juga sih dokter ngejelasin kalau memang masya Allah ya, Allah itu nyiptain sistem tubuh ini tuh sempurna banget. Katanya rahim tuh sepintar itu, kalau misalnya kantongnya udah kosong dia pasti bakal natural bakal ngeluarin, itu yang disebabkan pendarahan akhirnya gitu. Dan mungkin kemarin itu pendarahan yang terakhir dia alamin yang sebenarnya pas diperiksa ke dokter detak jantungnya itu udah nggak berdetak udah lama, jadi bukan pada hari itu juga. Mungkin karena emang udah kosong, rahim juga udah maksain keluar, akhirnya berdarah, kita baru taunya di situ. Allah tuh menurut aku kayak Allah tuh nih udah deh nggak usah nunda-nunda gitu. Emang Allah tuh pengen kamu tuh ya santai aja gitu, punya anak lagi juga nggak apa-apa. Awalnya sempat kayak gitu, cuman ternyata kan Allah kasih cobaan, kasih titipannya cuma sebentar waktu itu. Dan akhirnya ya aku pun juga tetap bersyukurnya dalam arti ya mungkin ini jalan yang terbaik, ini yang mungkin kalau misalkan aku kemarin tetap hamil, luka sesarku yang belum pulih sepenuhnya terbuka lagi kayak gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan aku tetap hamil kemarin, aku belum bisa fokus sama Syaka yang belum bisa puasa. Iya, belum bisa puasa juga karena tidak bisa dipungkiri dari hamil pertama sampai yang kemarin itu memang kondisi kehamilanku tuh memang sedikit rentan. Sebenarnya sih aku tuh waktu pas mau nikah dan diajakin taruh sama Ray, sempat ada syarat kan. Ray tanya syaratnya apa, kita sama-sama kasih syarat. Salah satu syaratnya kalau aku tuh aku pengen kalau misalkan ada film kita mainnya sama-sama gitu. Cuman balik lagi ke kondisi tadi kan, seperti waktu pas aku hamil kemarin, aku akhirnya aku santai-santai aja untuk memperbolehkan Ray main bareng sama yang lain kayak gitu, memang gitu. Tapi ya kalau misalkan ada kesempatan untuk berdua, kenapa bisa enggak? Mungkin berdua karena di samping perjanjian yang tadi itu kan sebenarnya lebih ke tujuan untuk saling menjaga aja sih. Betul. Karena kan memang namanya rumah tangga ya, bukan pacaran. Iya. Ada hal-hal yang memang sudah disepakati ya diusahakan untuk tetap mengikuti itu. Menjaganya seperti apa? Misalnya kayak aku tadi datang ke lokasinya Ray, begitupun Ray datang ke lokasinya aku. Kalau misalkan aku pulang kerjanya cepet atau lagi nggak ada kerjaan kayak gitu sih. Komunikasi sih ini. Hal-hal kecil aja sih sebenarnya gitu. Mungkin lebih ke menghabiskan aktivitas berpuasa itu menurut aku lebih ke pahala sih, karena kan kita sama aja bekerja ya, pertama. Kedua sekaligus kita quality time, karena kan kadang tuh Ray kerja, aku pun juga kerja, jadi mumpung kerjanya bareng, mumpung kita bisa bareng, kita bisa sekalian quality time sekeluarga juga gitu sih. Jadi memang memanfaatkan aja sih. Dan kita juga tipe yang namanya kerjaan tanggung jawab, kita ngejalanin aja sih ya, nyari berkahnya juga. Kalau memang
kondisinya harus di bulan puasa, sebisa mungkin kalau memang kita nggak berbenturan dengan jadwal pribadi pasti kita sanggupin, karena kan di dalam kerjaan itu kan bukan cuman kita berdua doang, tapi kan ada tim-tim juga yang kerja. Dalam diri kita pun juga pasti kan setiap manusia itu kan selalu ada yang namanya cobaan, kesulitan. Tetapi di sini tuh kita tuh kayak dibuat ayo semangat gitu loh. Dan jangan pernah putus untuk berdoa, jangan pernah putus untuk bercerita, meminta kepada Rob kita gitu untuk terus dimudahkan segala jalannya, diberikan kesabaran kayak gitulah. Dan yang paling penting tuh di lagu ini tuh nggak cuman hanya lagu, tapi udah kayak kita tuh berdoa tapi sambil Doa sih ya. Iya, sambil ya menyanyikan gitu loh. Jadi kayak seolah-olah tuh ringan, semuanya tuh ringan tapi ada maknanya gitu. You'll always be beautiful. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang itu lagi banyak keterpurukan, kesulitan, tapi kita selalu mengingatkan mereka bahwa di balik ada keterpurukan pasti ada kemudahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.